Sementara itu, seusai membuka secara resmi Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Renon, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian berkesempatan hadir pada Reksadana atau pagelaran perdana PKB ke-44 di panggung terbuka Ade Chandra Taman Budaya Bali pada 12 Juni lalu. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian tengah memperjuangkan satu pasal dalam rancangan Undang-Undang Provinsi yang mengatur pengakuan terhadap kearifan lokal Bali. Dalam acara yang dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Gubernur Bali Wayan Koster, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa Undang-Undang Provinsi Bali saat ini dalam pembahasan bersama DPR RI. Dalam pembahasan undang-undang tersebut, pihaknya sebagai Mendagri sedang memperjuangkan satu pasal yang mengatur pengakuan karakteristik kearifan dan kebijakan lokal Bali, yakni budaya, tradisi, dan seni. Apapun kebijakan nasional, Bali dengan budaya, seni, dan tradisinya terproteksi dan tidak tergerus. Tito menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menunjuk dirinya selaku Mendagri untuk menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Provinsi Bali bersama DPR. Menurutnya, memang sudah seharusnya setiap provinsi diatur oleh satu undang-undang, karena Provinsi Bali hingga saat ini masih diatur Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1 Bali, NTB, dan NTT. Satu pasal diperjuangkan, yaitu pasal untuk mengakui karakteristik local wisdom kebijakan lokal Bali, yaitu budaya, tradisi, dan seni. Dengan pengakuan tersebut, menurut mantan Kapolri ini, kearifan lokal Bali tidak mudah tergerus oleh modernisasi dan kebijakan pemerintah pusat yang mungkin tidak bersahabat dengan tradisi, budaya, seni masyarakat setempat. Kekayaan utama Bali bukan pada alamnya, melainkan adalah seni budayanya yang luar biasa yang terus-menerus diregenerasikan. Oleh karena itu, Tito pun mendorong Gubernur Bali dan Bupati Wali Kota juga untuk membuat platform dasar hukum berupa peraturan daerah atau peraturan gubernur, serta peraturan Bupati Wali Kota agar seni dan budaya Bali harus dilestarikan. Dengan demikian, program dan anggarannya sudah tertuang dalam APBD sehingga para penggiat budaya dan seni akan terlindungi, serta seni budaya Bali akan berlanjut. Bapak Presiden menunjuk saya selaku Mendagri menjadi perwakilan pemerintah. Satu pasal kita perjuangkan betul, yaitu pasal untuk mengakui karakteristik lokal wisdom kebijakan lokal Bali, yaitu budaya, tradisi, dan seni. Ya, sehingga secara nasional, apapun kebijakan nasional, semua terproteksi Bali, budaya, seni, dan tradisinya. Tidak tergerus modernisasi seperti di Hawaii, tidak tergerus oleh kebijakan pemerintah pusat yang mungkin tidak friendly kepada tradisi, budaya, seni masyarakat setempat. Sementara itu, Gubernur Koster dalam sambutannya mengatakan pembangunan Bali saat ini memang menjadikan kebudayaan sebagai hulunya. Pesta Kesenian Bali ke-44 yang berlangsung hingga 10 Juli 2022 tersebut mengambil tema Danu Kerti, Huluning Amrita yang dimaknai sebagai pemuliaan air sebagai sumber kehidupan. Tema tersebut diimplementasikan dalam setiap aktivitas seni yang menjadi materi pokok dalam Pesta Kesenian Bali. Budaya berbagai negara sesuai dengan spirit Bali Padma Buana sebagai pusat peradaban dunia. Hadirin yang berbahagia, Pesta Kesenian Bali ke-44 ini menampilkan tema Danu Kerti yang mengandung makna Huluning Amarta, memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 ini menjadi semakin istimewa karena berbarengan dengan pelaksanaan ajang Bali World Cultural Collaboration BWCC yang digelar 12 hingga 25 Juni 2022 dan Jantra Tradisi Bali mulai 20 Juni hingga 6 Juli 2022. Bali Pos melaporkan.